Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Widya Haryani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI. Adapun materi yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu tentang bakteri Escherichia coli. Nah teman-teman, kita sudah sering sekali mendengar bakteri Escherichia coli atau yang sering kita sebut E. coli. E. coli adalah jenis bakteri gram negatif yang termasuk ke dalam keluarga Enterobacteriaceae. Nama Escherichia berasal dari nama penemu bakteri ini, Theodor Escherich, seorang ahli mikrobiologi Jerman pada akhir abad ke-19. Nah, E. coli adalah bakteri komensal yang umumnya ditemukan di usus manusia dan hewan hangat, seperti kambing, sapi, dan domba. Nah, bakteri ini juga dapat ditemukan di lingkungan seperti air, tanah, dan juga tumbuhan. Selanjutnya yaitu peran E. coli dalam tubuh manusia dan hewan. Nah, jadi E. coli berperan penting dalam pencernaan dan kesehatan usus. Sebagian besar strain E. coli adalah komensal dan membantu dalam pencernaan makanan dengan menguraikan senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga memudahkan penyerapan nutrisi. Selain itu, E. coli juga membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang sehat. Mikrobiota usus yang seimbang penting sekali untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan melawan invasi patogen. Nah, jadi penting untuk memahami peran dan sifat E. coli dalam tubuh manusia dan hewan agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah infeksi dan memastikan kesehatan yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu bakteri E. coli. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar berikut ini adalah ilustrasi dari bakteri E. coli. Nah, jadi morfologi E. coli itu dapat dilihat dari bentuk. Jadi E. coli ini memiliki bentuk bakteri yang khas, yaitu berbentuk batang atau bacillus. Batangnya bisa sedikit melengkung atau lurus, tergantung pada kondisi pertumbuhan dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ukuran. Jadi secara umum, ukuran sel E. coli berkisar antara 1 hingga 3 mikrometer dalam panjang dan sekitar 0,5 mikrometer dalam lebar. Nah, untuk struktur sel seperti bakteri gram negatif lainnya, E. coli ini memiliki struktur sel yang kompleks. Dinding selnya terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tipis dan terdapat membran luar yang mengandung lipopolisakarida atau disingkat LPS yang berfungsi sebagai endotoksin. Adapun sifat biologis dari bakteri E. coli ini, sebagian besar strain E. coli ini adalah motil, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk bergerak menggunakan flagela. Flagela ini memungkinkan E. coli bergerak secara aktif di dalam medium cair. Selanjutnya yaitu E. coli ini memiliki struktur serabut kecil yang disebut fibri atau pilus yang ada di permukaan selnya. Nah, fibri ini berperan penting dalam adesi atau penempelan E. coli pada permukaan sel dan jaringan lainnya, sehingga memungkinkan bakteri untuk melekat pada dinding usus dan menghindari dihanyutkan oleh aliran peristaltik. Selanjutnya yaitu habitat bakteri E. coli. Nah, jadi bakteri E. coli ini adalah bakteri yang umumnya ditemukan di berbagai lingkungan, terutama dalam saluran pencernaan manusia dan hewan. Jadi, usus manusia dan hewan ini merupakan habitat utama bagi bakteri ini. Nah, jadi selain itu, bakteri ini juga bisa menjadi bagian dari flora normal di perairan, tanah, serta pada permukaan sayuran dan buah-buahan.
Kemudian saya akan menjelaskan cara penyebaran dari bakteri E. coli. Nah, jadi penyebaran E. coli dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang sudah terinfeksi. Nah, kemudian gigitan hewan yang sudah terinfeksi atau bersentuhan dengan feses hewan yang sudah terkontaminasi juga dapat menyebabkan penyebaran bakteri ini. Nah, selanjutnya yaitu penularan E. coli ini sering terjadi melalui konsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri ini. Nah, jadi makanan yang tidak dimasak dengan baik atau makanan yang tidak diolah dengan benar, terutama itu pada daging, unggas, produk susu yang tidak dipasteurisasi, serta produk-produk sayuran mentah. Nah, ini itu dapat menjadi sumber kontaminasi dari bakteri E. coli. Nah, selanjutnya yaitu bakteri E. coli ini juga dapat ditemukan dalam air yang sudah dikontaminasi oleh feses hewan ataupun limbah manusia. Nah, jadi air yang sudah tercemar ini bisa menjadi sumber infeksi jika diminum ataupun digunakan untuk memasak makanan tanpa melalui proses pemurnian yang memadai terlebih dahulu. Nah, jadi kontaminasi lingkungan oleh E. coli ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk buruknya sanitasi, praktek peternakan yang tidak higienis, dan juga pencemaran dari lingkungan. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah kebersihan dan pengolahan makanan yang tepat, serta pengelolaan lingkungan yang baik sangat penting untuk mencegah penyebaran bakteri E. coli dan menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran E. coli sebagai bagian dari flora usus manusia dan hewan. E. coli merupakan bagian dari flora usus manusia dan hewan, yang juga dikenal sebagai mikrobiota usus atau bakteri usus. Nah, flora usus adalah kumpulan mikroorganisme termasuk bakteri yang hidup secara normal di usus dan berperan penting dalam kesehatan dan fungsi pencernaan. Nah, jadi di dalam usus E. coli ini bertindak sebagai bakteri komensal. Artinya, mereka hidup berdampingan secara harmonis dengan inangnya tanpa menyebabkan penyakit. E. coli berperan dalam pemecahan makanan dan produksi beberapa vitamin B kompleks yang bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya, E. coli juga berperan dalam pembusukan bahan organik dan siklus nutrisi di lingkungan. E. coli adalah salah satu dari sejumlah bakteri pengurai atau dekomposer yang membantu dalam proses dekomposisi sisa-sisa organik seperti dedaunan, batang tanaman, dan sisa-sisa hewan mati. Nah, jadi dalam proses ini, E. coli dan bakteri dekomposer lainnya menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang sederhana, seperti karbon dioksida dan nutrisi yang dapat digunakan oleh tumbuhan dan organisme lainnya. Nah, jadi pengetahuan tentang peran bakteri E. coli dalam pencernaan dan lingkungan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keberadaan bakteri ini di dalam ekosistem dan pentingnya menjaga kesehatan flora usus manusia dan hewan untuk keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis strain patogenik dari E. coli. Yang pertama yaitu Enterocyclic E. coli atau disingkat ETEC. Nah, ini akan menghasilkan enteroksin yang mempengaruhi sel usus dan menyebabkan peningkatan produksi CAMP. Nah, selanjutnya memiliki faktor fibrinogenation faktor antigen, disingkat dengan CFA, terkait dengan penyakit diare akut, terutama terkait dengan perjalanannya. Jenis strain patogenik yang kedua yaitu Enterophogenic E. coli atau disingkat EVEC. Nah, jadi ini akan membentuk leaching and efsing pada permukaan sel usus dan memiliki faktor adesi intimin dan sistem sekresi tip 3 terkait dengan penyakit diare akut pada bayi dan anak-anak. Selanjutnya yaitu enteroagregatif
E. coli atau disingkat EAEC. Strain ini akan membentuk agregat atau biofilm pada permukaan sel usus, memiliki faktor adesi agresif adherens fibri atau disingkat AAF, terkait dengan penyakit diare persisten pada anak-anak dan juga orang dewasa. Jenis strain patogenik E. coli yang ketiga yaitu Enterohemograzik E. coli atau disingkat EHEC. Strain ini menghasilkan toksis siaga yang merusak sel-sel usus dan pembuluh darah. Kemudian memiliki faktor intimin dan faktor fibri seperti faktor adesi, fili, hemaglutinasi, hemolitik. Nah, terkait dengan penyakit kolitis, hemoragik, dan sindrom hemolitik uremik. Jenis strain patogenik E. coli yang kelima yaitu DAEC. Nah, strain ini melekat secara longgar pada permukaan sel usus, kemudian memiliki faktor adesi, DAF, dan terkait dengan penyakit diare persisten pada anak-anak. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh E. coli. Yang pertama yaitu gastroenteritis. Penyakit ini merupakan peradangan pada saluran pencernaan, terutama usus yang disebabkan oleh infeksi E. coli patogenik seperti ETC dan EVEC. Adapun gejala yang umum meliputi diare berair, mual, muntah, kram perut, dan juga demam. Nah, ini biasanya gejalanya berlangsung singkat dan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa adanya pengobatan khusus. Yang kedua yaitu infeksi saluran kemih. E. coli merupakan penyebab utama infeksi saluran kemih, terutama infeksi saluran kemih bagian bawah seperti uretritis dan sitititis. Pada infeksi saluran kemih, bakteri E. coli dari lingkungan sekitar anus atau kulit masuk ke dalam saluran kemih dan menyebabkan infeksi. Nah, gejala infeksi saluran kemih ini meliputi seringnya buang air kecil, rasa terbakar saat buang air kecil, dan rasa nyeri di bawah perut. Yang ketiga yaitu kolitis hemoragik. Strain EHEC seperti E. coli 0157H7 merupakan penyebab utama kolitis hemoragik. Penyakit ini ditandai dengan diare berdarah yang sering kali disertai dengan nyeri perut hebat dan demam. Pada beberapa kasus, penyakit ini dapat berkembang menjadi sindrom hemolitik uremik yang mengancam jiwa. Yang keempat yaitu sindrom hemolitik uremik atau SHU. SHU merupakan kondisi yang langka dan serius yang bisa terjadi setelah infeksi EHEC atau E. coli patogenik lainnya. Nah, gejala SHU meliputi anemia hemolitik atau penghancuran sel darah merah, trombositopenia atau jumlah trombosit yang rendah, dan juga gagal ginjal. Adapun cara mendeteksi keberadaan E. coli dalam sampel biologis atau makanan, yaitu yang pertama dengan mikrobiologi kultur. Nah, metode ini melibatkan penggunaan media kultur yang sesuai untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan E. coli. Sampel biologis atau makanan ditempatkan pada media ini untuk memungkinkan bakteri E. coli berkembang biak. Nah, setelah beberapa waktu inkubasi, koloni E. coli akan tumbuh dan dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologi dan sifat biokimia. Yang kedua yaitu dengan uji biokimia. Nah, jadi pada uji ini melibatkan serangkaian tes biokimia yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan aktivitas enzim dan produksi metabolit tertentu. Nah, jadi E. coli ini memiliki karakteristik biokimia tertentu yang membedakannya dari bakteri lain.
Uji seperti uji indol, uji katalase, dan uji fermentasi gula dapat membantu mengkonfirmasi keberadaan E. coli. Nah, selanjutnya yaitu dengan metode molekuler. Nah, jadi teknologi molekuler seperti reaksi berantai polimerase atau PCR atau tes penggumpalan polimerase LAMP memungkinkan deteksi DNA atau RNA E. coli secara spesifik. Nah, jadi metode ini sangat sensitif dan dapat mengidentifikasi keberadaan E. coli bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Berikut ini akan saya jelaskan metode pengobatan untuk infeksi E. coli. Nah, jadi yang pertama yaitu perawatan simptomatik. Nah, jadi infeksi E. coli ringan seperti gastroenteritis dengan diare ringan, umumnya ini tidak memerlukan pengobatan khusus. Nah, jadi perawatan simptomatik seperti menjaga hidrasi dengan minum banyak cairan dan juga istirahat biasanya sudah cukup untuk memulihkan diri dari infeksi ini. Nah, jadi yang kedua itu pengobatan komplikasi serius. Nah, jadi jika infeksi E. coli ini menyebabkan komplikasi seperti sindrom hemolitik uremik, perawatan intensif di rumah sakit mungkin diperlukan. Nah, jadi pengobatan SHU termasuk pemantauan fungsi ginjal, transfusi darah, dan manajemen gejala lainnya. Selanjutnya yaitu dengan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik untuk infeksi E. coli yang disebabkan oleh strain yang sensitif terhadap antibiotik. Pengobatan dengan antibiotik dapat menjadi pilihan. Namun, penting untuk menggunakan antibiotik dengan bijaksana dan hanya dengan resep dokter. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik, yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan untuk infeksi E. coli. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan benar. Selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah berkontak dengan hewan atau lingkungan yang mungkin terkontaminasi. Yang kedua yaitu pastikan makanan matang dengan sempurna. Pastikan daging, unggas, dan produk susu dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi. Hindari konsumsi produk susu mentah atau daging giling yang tidak dimasak dengan matang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jaga kebersihan makanan. Nah, jadi gunakan pisau dan papan pemotong terpisah untuk daging mentah dan makanan lainnya untuk menghindari kontaminasi silang. Yang keempat yaitu hindari kontak dengan feses hewan. Nah, jadi hindari kontak langsung dengan feses hewan dan selalu cuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan peliharaan atau hewan ternak. Yang terakhir yaitu vaksinasi. Pastikan vaksinasi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing tetap terkini untuk mengurangi resiko penularan E. coli dari hewan ke manusia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.